masih bersama Belajar Islam. Kang Asep, Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Dan ini yang menjadi tantangan bagi seorang penjalan spiritual, siapa saja gitu, untuk kemudian bisa merasakan kasih Allah di dalam setiap cara dia berinteraksi dengan kita. Allah itu menyerahkan kepada hamba. Ada hadis qudsi yang menyebutkan, ana inda doni abdili. Aku terserah hamba mempersepsi apa tentang aku. Tapi kalau orang memahami Allah dimulai dengan Ar-Rahman, maka yang akan terungkap adalah bagaimana Allah memiliki kasih sayang yang universal. Kasih sayang Allah akan dirasakan oleh setiap hamba. Bahkan dirasakan oleh hamba yang tadi sedang sakit. Sepintas mungkin sakit itu adalah sebuah penderitaan, kehilangan materi, kehilangan teman, ditinggal wafat, itulah sebuah penderitaan. Tapi di balik itu Allah sedang memberikan satu kekuatan. Kalau kita berhasil membuka pikiran, kalau kita berhasil menyatukan pikiran dengan perasaan, bahkan mungkin kita menyelam lebih mendalam di balik samudera kebesaran Allah, maka saat itulah ternyata apa yang Allah lakukan itu membawa dampak kebaikan bagi kita. Persoalannya hati kita sering tertutup oleh pikiran kita sendiri. Kalbu kita sering tertutup oleh perasaan kita sendiri. Nah, bagaimana dalam tasawuf itu adalah membuka pikiran, membuka perasaan, membuka kerohanian, yang pada akhirnya membuka kesadaran tentang makna hidup dan hidup yang bermakna. Itu tidak semua orang menemukan. Mbak Eva, dalam setiap transisi kehidupan, perjalanan ini ada transisi, dan setiap kemudian transisi ada satu makna, realisasi yang bisa diambil. Dan dalam hari ini ada di sini bersama saya dan Pak Asep. Kalau boleh berbagi, apa yang Anda dari perjalanan ini ya? Apa yang harus tetap dilakukan dan terus dilakukan? Saya rasa jadi apa yang dikatakan sama orang dari dulu terhadap saya, orang Jawa bilang eling, terus dari agama juga dikatakan Islam, itu sudah punya makna tersendiri ya buat saya. Jadi sampai suatu kali kita bicara Facebook nih ya, dulu saya tulis religion saya lupa saya tulisnya waktu itu apa. Tapi beberapa waktu yang lalu saya ganti religion saya adalah Islam. Dan ketika itu karena saya saat itu menyadari ya memang kalau kita bicara way of life, itu ya memang surrender aja. Berserah diri lah kepada Tuhan gitu. Berserah diri, penyerahan itu kata-kata Islam kan ya, di pemahaman saya, penyerahan diri secara total sehingga membangkitkan kedamaian yang sejati. Ya, jadi ya kasih aja seperti yang Bapak bilang itu tadi ya, kita memang membuka hati, membuka pikiran, semua ya silakan deh Tuhan. Gitu. Dan tidak dengan berat ya melakukannya, karena kewajiban itu bukan kewajiban yang diterapkan oleh orang lain, tapi memang saya nggak seperti itu. Artinya menjadi sesuatu keniscayaan sebagai kita menjadi diri kita sendiri. Diserahin aja sama Tuhan. Yang kita lakukan itu adalah berusaha sebersih mungkin ya. Artinya kemudian hidup tanpa kesombongan ya Pak Asep. Tidak hanya kesombongan ini. Amin. Dan bagaimana kemudian dari kesimpulan dari perjalanan Mbak Eva ini, kemudian bagaimana kemudian hijrah menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap pejalan? Hemat saya, hijrah harus dimaknai sebagai sebuah perjuangan untuk meningkatkan dan pengembangan diri. Bahkan untuk merasakan bahwa hidup ini adalah kenikmatan. Amin. Hidup ini adalah satu kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita. Persoalannya, apakah kita mau dijalani dengan cara kita atau mau dijalani dengan cara Allah? Kalau dengan cara Allah, berserah kepada Allah dan mengikuti apa yang dikehendakinya. Insya Allah secara mendingan Allah yang jalan Allah. Membuat kita nyaman. Kalau cara kita sotoy. Pemirsa, banyak tamu-tamu saya mungkin Saya kira begitu. di antaranya adalah Mbak Eva, sedikit
ketika kemudian hidup dengan cara berislam yang benar, penyerahan diri yang totalitas kepada Allah, sehingga kemudian rasa kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengalir dalam kehidupan kita lahir menjadi pelayanan pada manusia yang lain. Saya ingat Mbak Eva pernah mengatakan kepada saya, maka ketika kita melayani manusia yang lain, sebetulnya bukan tanganku yang melakukan itu, tapi Dia, Allah di dalam diri kita yang melayani Allah di dalam hati orang-orang yang lain. Ingat ya? Dan itu saya ingat terus ya, saya. Pemirsa terus menyaksikan Belajar Islam yang tayang setiap hari jam 8 sampai jam 9 malam di MNC Muslim Channel 92. Dan kami mengharapkan saran dan kritik Anda melalui Facebook kami dengan alamat Belajar Islam atau melalui Twitter @belajarislam_id. Kami mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak, beribu terima kasih khususnya kepada tamu kami yang luar biasa, Mbak Eva Muchtar. Saya yang terima kasih. Begitu juga dengan Pak Asep. Jangan bosan ya, Pak Asep ya, nemenin kita di sini ya, pemirsa. Dan tentu saja bagi Anda mudah-mudahan kita bisa terus bersama-sama, berjalan bersama-sama, saling mengingatkan untuk kehidupan yang lebih berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.